Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Car Message, di mana tempat kita akan membahas segala hal tentang teknologi, dunia IT, tren digital terbaru, dan cybersecurity. Saya akan di video kali ini kita akan membahas sebagai judul yang diterapkan memahami AI dalam eh, keamanan jaringan ya, memahami AI dalam keamanan jaringan. Nah, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan update terbaru dari kami. Let's go ke pembahasannya. Nah, memahami AI dalam keamanan jaringan cybersecurity itu sangat eh, penting ya. Ancaman cybersecurity itu lebih canggih ya, lebih canggih, meresahkan dan sering daripada sebelumnya. Akibatnya metode tradisional untuk keamanan jaringan menjadi usang. Solusi ini tidak bisa menangani skala yang luar biasa dan kompleksitas lalu lintas jaringan yang melekat dalam lingkungan teknologi informasi modern, dan solusi yang digerakkan oleh AI bagaimanapun bisa gitu. Cara menggunakan AI untuk keamanan jaringan, eh jaringan cara untuk menggunakan AI untuk keamanan jaringan itu, jaringan modern menghasilkan sejumlah besar data. Upaya login, koneksi perangkat, transfer data, log akses aplikasi, dan peristiwa lainnya berkontribusi pada lingkungan yang sangat kompleks itu. Dengan begitu banyak peristiwa yang terjadi secara bersamaan, hampir tidak mungkin bagi analisis manusia untuk memantau masing-masing dan menangkap potensi ancaman secara real time gitu. AI gitu bagaimanapun dapat membantu mengkom mengkompensasikan keterbatasan manusia dengan menganalisis sejumlah besar data dalam hitungan detik untuk menemukan pola dan anomali yang mungkin mengidentifikasikan insiden keamanan. Misalnya, solusi keamanan jaringan bertenaga AI gitu, dapat mengenali pola yang terkait dengan lalu lintas, botnet, atau malware ya. Mereka dapat mengidentifikasikan login. Tidak mungkin perjalanan seperti seseorang yang mencoba masuk dari dua lokasi yang jauh dalam jangka waktu singkat, menyiratkan potensi kompromi akun gitu. AI juga dapat menghubungkan indikator perilaku mencurigakan yang berbeda seperti lokasi login yang tidak biasa, koneksi perangkat baru, dan akses file yang tidak terduga gitu. Untuk membuat peringatan yang lebih rinci bagi analisis itu pusat operasi keamanan atau SOS gitu untuk menyelidiki wawasan otomatis ini memudahkan analisis untuk fokus pada ancaman yang benar-benar beresiko tinggi dan bertindak cepat untuk mencegah pelanggaran keamanan gitu. Nah, kita bahas mengapa AI sangat efektif untuk keamanan jaringan, karena AI itu menawarkan skalabilitas dan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk keamanan jaringan. Alat keamanan jaringan tradisional sangat bergantung pada analisis manusia yang meskipun terampil secara eh,
terbatas ya dalam kemampuan mereka untuk memproses volume data yang besar. AI bagaimanapun dapat menyaring jutaan titik data secara instan gitu, mengidentifikasikan pola yang seharusnya tidak diperhatikan. Kemampuan ini sangat penting dalam uh, lanskap gitu ancaman di mana penjahat siber menggunakan teknik canggih untuk meluncurkan serangan dalam skala besar gitu. Selain itu, model AI itu pada dasarnya terus belajar dan meningkatkan dengan belajar dari data historis gitu. Historis model-model ini dapat membangunkan perilaku jaringan normal gitu, dan semakin mahir mengenali penyimpangan dari norma ini, akhirnya menggunakan informasi ini untuk mengidentifikasikan ancaman baru dan berkembang. Sebagai contoh, misalnya jenis ransomware baru muncul. Dalam hal ini model AI yang dilatih tentang pola ransomware-nya masa lalu mungkin mendeteksinya berdasarkan karakteristik gitu serupa, memperingati tim keamanan sebelum serangan dapat menyebar gitu ya. Nah, menghindari kemacetan umum dalam keamanan jaringan yang eh, keca- bisa disebutkan di kecelakaan AI ya. Sementara ya, AI itu menawarkan potensi besar gitu untuk meningkatkan keamanan jaringan. Penting untuk tidak melihatnya sebagai obat gitu. Salah satunya kesalahan terbesar yang dapat Anda buat ya, saya buat gitu, ketika menerapkan AI ke keamanan jaringan adalah dengan asumsi bahwa lebih banyak model AI secara otomatis berarti keamanan yang lebih baik, dan sebagai hasilnya mengabaikan langkah-langkah keamanan jaringan dasarnya gitu. Keamanan jaringan yang efektif bergantung pada kombinasi gitu alat-alat dan praktik, termasuk segmentasinya jaringan yang mencegahnya penyerangan bergerak secara lateral gitu, melintasi jaringan. Prinsip paling tidak berhak itu mendapatkan hak istimewa yang membatasi akses ke data sensitif. Tambalan reguler gitu, tambalan regulernya itu eh, yang membahas kerentanan yang diketahui dan program remedisasi yang komprehensif itu. AI tidak dapat menggantikan dasar-dasar itu gitu. Jadi itu hanya dapat melengkapi mereka gitu. Penting juga untuk memahami keterbatasan model AI. Model-model ini biasanya dilatih pada data historis gitu dan indikator spesifik gitu, yang berarti mereka mungkin kehilangan metode serangan baru atau menghasilkan potensi positif palsu. Peringatan yang salah menunjukkan ancaman terlalu banyak. Positif palsu dapat menyebabkan yaitu kelelahan pada kelelahan waspada di antara analisis SOC gitu, membuat mereka lebih cenderung mengabaikannya. Ancaman yang sebenarnya agar AI efektif perlu memantaunya dan menyempurnakan yang berkelanjutan, menyesuaikan parameter saat ancaman baru muncul dan berkembang untuk lebih selaras gitu dengan kebutuhan unik organisasi. Nah, demikian pula saya keamanan cyber security atau organisasi cyber security itu cyber security ya harus secara teratur menguji pertahanan jaringan bertenaga AI gitu. Mereka secara teratur untuk memastikan mereka bekerja sebagaimana dimaksud. AI dapat membantu analisis manusia, tetapi tidak dapat menggantikannya, yang berarti pengawasan manusia sangat penting. AI adalah alat yang ampuh tetapi tunduk pada kegagalan dan kerentanan seperti solusi keamanan lainnya gitu. Nah, AI masa depan keamanan jaringan ya. Masa depan keamanan jaringan eh,
di tahun 2025 itu atau kedepannya itu AI akan merelevasikan keamanan jaringan, menyediakan skala kecepatan dan kemampuan beradaptasi yang diperlukan untuk melawan ancaman siber yang canggih saat ini. Dengan menganalisis sejumlah besar informasi dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, AI juga bisa membantu analisis SOC gitu, menanggapi ancaman lebih cepat dan lebih akurat daripada yang mereka bisa dengan solusi keamanan jaringan tradisional. Namun AI itu paling efektif ketika dipasangkan dengan dasar yang kuat dari praktik keamanan inti. Ketika digunakan dengan serius, AI dapat menjadi transformatif untuk keamanan jaringan, bertindak sebagai sekutu yang kuat bagi organisasi yang berusaha melindungi data dan aset keuangan mereka di tengah lanskap ancaman keamanan siber yang semakin berbahaya gitu ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan tulis komentar di bawah kalau ada pertanyaan atau topik yang ingin kalian pelajari lebih lanjut atau yang belum paham ya. Tulis aja di komentar di bawah ini ya. Dan jangan lupa subscribe ke channel Karmases untuk mendapatkan lebih banyak konten menarik seputar teknologi dan IT. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa ya subscribe menuju eh, 1.000 subscriber ya, subscribe ya untuk menuju 1.000 subscriber ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, AI masa depan keamanan jaringan ya, masa depan keamanan jaringan eh, di tahun 2025 itu atau kedepannya itu AI akan merelevasikan keamanan jaringan, menyediakan skala kecepatan dan kemampuan beradaptasi yang diperlukan untuk melawan ancaman siber yang canggih saat ini. Dengan menganalisis sejumlah besar informasi dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, AI juga bisa membantu analisis SOC gitu, menanggapi ancaman lebih cepat dan lebih akurat daripada yang mereka bisa dengan solusi keamanan jaringan tradisional. Namun AI itu paling efektif ketika dipasangkan dengan dasar yang kuat dari praktik keamanan inti. Ketika digunakan dengan serius, AI dapat menjadi transformatif untuk keamanan jaringan, bertindak sebagai sekutu yang kuat bagi organisasi yang berusaha melindungi data dan aset keuangan mereka di tengah lanskap ancaman keamanan siber yang semakin berbahaya gitu ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan tulis komentar di bawah kalau ada pertanyaan atau topik yang ingin kalian pelajari lebih lanjut atau yang belum paham ya. Tulis aja di komentar di bawah ini ya. Dan jangan lupa subscribe ke channel Karmases untuk mendapatkan lebih banyak konten menarik seputar teknologi dan IT. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa ya subscribe menuju eh, 1.000 subscriber ya, subscribe ya untuk menuju 1.000 subscriber ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.